Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan romance reading atau love reading untuk Maret 2022. Oke. Dan ini untuk zodiak Aquarius. Oke, Aquarius pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak, ya. Energinya bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau tidak sesuai, tidak resonate, ya mohon banget untuk jangan dipaksakan. Berarti memang bukan untuk kamu. Kenapa? Karena kita mempunyai lebih dari satu zodiak. Kamu mungkin punya zodiak di matahari. Mungkin zodiak matahari kamu itu adalah Aquarius, namun ternyata rising kamu misalnya Pisces, atau kamu punya Venus di Libra, who knows ya. Kita nggak akan pernah benar-benar tahu kalau kamu nggak coba untuk mencari tahunya. Oke. So, kita lihat oracle-nya ya. Untuk Aquarius. Kalau kamu yang counseling, personal reading, pengen tahu berchat kamu langsung dari aku, kamu bisa klik link di bawah sini. Ada link website ya untuk bisa in kontak sama aku. Oke, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun aku juga seorang konselor. Ya, jadi kemungkinan besar aku di sini tidak berusaha untuk menyenangkan hati kamu, ya, perasaan kamu atau harapan kamu, namun aku memperlihatkan energi yang sedang bermain sih. Jadi mohon untuk dipahami itu ya. Oke. Dan kalau kamu dengar suara kucing aku teribut deh tadi ya, dia itu lagi ngomelin anak dia yang masih kecil yang udah main-main gitu ya, jadi maklumin aja ya. Jadi dia bakal bersuara untuk ngomong sama anaknya. Oke, kita lihat untuk Aquarius di Maret 2022 love reading kamu ya. Oke. Di sini ada unfinished symphony. Oke. Lalu the treasure island. Lalu the come to the edge. Dan ada flexible. Oke, lalu di the bottom of the deck-nya ada not for you. Wow. Oke. Ini bisa mengarahkan memang untuk suatu sinyal atau pertanda yang kurang baik ya untuk kamu Aquarius di Maret 2022 ini percintaan kamu, karena memang April ini kan Aquarius bakal masuk ke Saturn bakal masuk ke Aquarius ya. Jadi di sini aku ngelihat memang ada energi di mana kamu harus belajar menemukan ya cara gimana agar kamu tidak lagi terjebak dalam energi masa lalu. Maksudnya gini, bagi kamu yang masih ngerasa udah cukup di masa lalunya kamu, mungkin di kehidupan sekarang ya, kamu melupakan apa yang seharusnya kamu pelajari di kehidupan, bukan kehidupan ini, maksudnya kamu pelajari di saat ini ya, itu bisa untuk kamu consider lagi. Mungkin besar mungkin kamu ada melakukan kesalahan yang kamu gak sadari ya. Kamu bisa belajar untuk mencari tahu kekurangan dan kelemahan kamu dengan bertanya dengan orang yang lebih profesional gitu ya, untuk bercerita ya, untuk mencari tahu apakah selama ini kamu benar-benar fleksibel, benar-benar open minded, atau kamu hanya sedang mencoba untuk membenarkan apa yang kamu rasa itu benar ya, entah dia ataupun kamu bisa energi seperti itu ya, terasa kayak gitu energinya. Kita lihat lagi love oracle-nya. Oke. Untuk Aquarius, oke, ada let your friends help you, ask for
and accept support from others sih, seperti yang aku bilang tadi ya, tentang untuk membiarkan orang di luar diri kamu, artinya teman kamu, untuk membantu kamu saat ini. Attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Dan ada free yourself, reconciliation. Oke. Dan ada healing family issues. Ada energi memang saat kamu bisa membebaskan diri kamu dari kesakitan masa lalu dan harapan dari masa depan yang gak bisa memang kita kontrol, entah kamu ataupun aku, kita gak bisa mengontrol masa depan ya. Apapun yang terjadi saat nanti itu adalah cerminan apa yang kita lakukan saat ini. So, jadi sini aku ngelihat jika saat ini kamu masih menekan kesakitan yang ada, aku ngelihat energi yang menyakitkan bisa hadir lagi, bukan untuk menyakiti kamu, namun untuk membantu kamu keluar dari sana ya. Membantu untuk ngelepasin apa yang seharusnya kamu lepasin agar nggak begitu sakit. Jadi aku ngelihat karena Saturn di first house-nya kamu, bagi kalian yang mempunyai ascendance Aquarius, jadi ini membantu banget sebenarnya untuk kamu kayak naik level, untuk cinta kamu, kasih sayang kamu, kehidupan kamu secara menyeluruh itu tumbuh lebih, ibaratnya pesat lagi, lebih baik gitu ya. Sih di bottom of the deck-nya ada you deserve love, you are lovable. Jadi aku ngeliat untuk cinta dan kasih sayang, kamu gak perlu untuk takut, khawatir jika memang kamu ngerasa gak ada orang yang menyayangi kamu, gak ada yang mencintai kamu, ataupun gak ada yang menerima kamu apa adanya diri kamu saat ini ya. Mungkin ada ngerasa drop gitu ya, karena memang Saturn itu memang ngasih lihat kita kesakitan kita yang luar biasa. Namun saat kamu mampu untuk rendah diri, rendah hati, aku ngeliat ya, kamu bakal membebaskan diri kamu dari kesakitan dan ada cinta dan kasih sayang yang memang untuk kamu. Maksudnya adalah ya, orang yang memang untuk kamu hadir tanpa kamu susah payah mencarinya, tanpa kamu bersusah payah untuk meminta pada Tuhan, kepada dia untuk stay dalam hidup kamu. Dia bakal stay dalam hidup kamu apapun yang terjadi ya, karena dia memang untuk kamu. Jika memang saat ini orang yang kamu harapkan gak ada untuk kamu ya, mungkin untuk saat ini waktunya memang untuk tidak bukan untuk fokus kamu ya dalam percintaan saat ini ya. Ini adalah fokus untuk kamu di dalam aspek hidup kamu yang lainnya ya. Oke, kita lihat tarotnya untuk Aquarius. The Empress, ada Two of Swords, ada energi The Sun. Kita nggak bisa menyembunyikan diri kita dari diri kita sendiri. Artinya ya, orang yang hadir dalam hidup kita yang menjadi, entah kamu sebutnya jodoh, soulmate, atau twin flames ya, yang bakal hadir dalam hidup kamu saat ini ataupun nanti, itu adalah memang seseorang yang udah ditakdirkan untuk kamu. Jadi nggak perlu untuk kamu khawatir, maksudnya dia bakal hadir di saat yang memang untuk kamu. Namun itu tadi energinya juga aku ngelihat mungkin besar dia adalah orang di masa lalu ya, seorang yang pernah berurusan dengan kamu dulu ya. The Fool, Three of Pentacles, yang ingin lagi mencoba memulai ya, mencoba untuk memperbaiki keadaan ya. Seven of Pentacles, lalu ada Seven of Wands, seorang yang ternyata ya, kamu mengira dia nggak memiliki rasa, mungkin juga bukan orang yang
lama, bisa orang baru, karena hasilnya bagi kalian bakal berbeda. Yang pastinya dia bakal ngerasa sadar akan cinta dia dan kasih sayang dia untuk kamu, ya, dan dia mau untuk berusaha lagi. Namun sebelum itu terjadi, aku ngelihat memang kamu harus belajar memaafkan masa lalu kamu, ya. Karena dengan memaafkan itu, untuk tahun ini terutama, ya, membantu untuk nggak begitu berat untuk kamu Aquarius, karena memang terutama untuk ascendant Aquarius, ya, ataupun kalian yang mempunyai Saturn di Aquarius, ya, kalian akan menjalani apa yang namanya Saturn return, sih. Jadi Saturn itu bukan hanya soal karma buruk, namun juga karma baik. So karma yang hadir bisa bermacam-macam, entah kesakitan, kekecewaan, namun juga kebahagiaan yang memang harus kamu jalani, ya. Namun yang memang karma terbesar kita itu ada dalam relasi, hubungan kita dengan orang lain. So aku ngeliat justru di saat kamu menyerah dengan cinta kamu, kasih sayang kamu, disinilah seseorang hadir menawarkan sesuatu dan mengharapkan kamu untuk membuka hatimu untuk dia, ya, untuk jangan keras dengan diri kamu, jangan keras dengan hidup kamu, ya. Kamu pantas dicintai, pantas disayangi. Mungkin dia merasakan rasa jera yang kamu rasakan, yang kamu tidak ingin lagi rasakan dari memiliki cinta dan kasih sayang. So dia ingin memperbaiki itu, dia pengen ngasih lihat ke kamu, sih, ya, dia pun hancur, kecewa saat belum bertemu kamu atau saat berpisah dengan kamu. So kenapa kita nggak memulai lagi, atau kita memulai dari awal? Queen of Swords. Aku nggak tahu kalian udah punya kenangan sebelumnya atau gimana, aku nggak ngeliat ke sana. Namun yang pastinya di sini aku ngelihat dia mengetahui kamu luar dalam. Jadi maksud dia sudah cukup mencari tahu kamu itu siapa selama berbulan-bulan ini atau bertahun. Jadi dia udah seperti mengenal kamu itu siapa. Maksudnya saat dia menyukai, memiliki rasa sama dia, mencoba untuk mencari tahu dari orang lain, orang sekitar, tentang kamu itu siapa, ya. Gimana perjalanan hidup kamu, gimana perjalanan percintaan kamu sebelum dengan dia. Pokoknya dia belajar untuk mencari tahu, ya. Dan ternyata aku ngeliat dia menemukan sosok kamu yang begitu dia banggakan, dia sukai, ya. Dia nyaman, ya. Dia ingin untuk dekat dengan kamu, ya, karena aku ngeliat awalnya orang ini sempat mempunyai persepsi yang buruk terhadap kamu, dan akhirnya ternyata enggak, ya, enggak seperti itu. Dan kebanyakan orang yang berbicara tentang kamu ini juga orang yang tidak mengenal kamu dan tidak tahu kamu itu siapa. So ya, aku ngeliat dia akhirnya ngerasa atau paham dia udah berperilaku yang salah, udah menilai kamu secara sepihak, sih. Kamu liatin Ten of Wands, dia melihat kamu dari kejauhan dengan semua salah paham yang dia rasakan, ya, dengan semua penilaian yang dia rasa ke kamu itu adalah benar, ternyata salah, sih. Jadi di sekitar kamu saat ini kamu mungkin ngerasa seseorang memperhatikan kamu, ya Aquarius. Berapa saat ini, yes, aku ngeliat dia udah memperhatikan kamu dari jauh di sini. Entah dia mencoba untuk mencari tahu kamu dari dekat ataupun dari orang lain, sih. Four of Cups, dia nggak bisa melepaskan pikiran dia dari kamu. King of Wands. Jadi walaupun dia misalnya kamu dengan dia udah nggak tahu sama sekali, misalnya nggak in kontak, atau memang kalian nggak pernah memulai apa-apa, misalnya dia mencoba mencari tahu kamu itu gimana saat ini, apa yang kamu jalani,
ya, dan melihat oh ternyata gini ya gitu, oh ternyata gitu ya. Jadi ada energi kayak kok gue lebih percaya omongan orang lain ya tentang dia, padahal gue sendiri bisa ngelihat dia itu siapa, dia itu gimana, dan ternyata dia nggak seperti itu sih. Ada kemarahan kamu terhadap diri kamu sendiri dan terhadap orang lain sekitar kamu ya, yang berbicara buruk tentang dia. Aku ngerasain saat ini orang ini ya marah terhadap diri dia sendiri sih. Dia cukup emosional karena dia ngerasa quite bodoh gitu ya sih. Five of Cups, dia melepaskan kamu hanya karena keegoisan dia ya, yang ngerasa paling benar dan ngerasa tahu segalanya akan kamu dan hidupnya kamu. Ternyata tidak ya. Mau gak mau aku ngeliat dia mencoba untuk belajar melepaskan kamu, untuk memilih semua jalan yang kamu mau, walaupun dia gak pernah menginginkan itu. So aku ngeliat dia menunggu kamu di tempat yang sama ya. Dia berharap kamu membuka hati sih, seperti aku bilang. Nine of Cups. Wow, dia ngerasa rasa bersalah sangat menghantui dia di sini ya. Aku nggak tahu, temen yang pastinya apapun yang dia rasakan dengan kamu sebelum ini sangat spesial. Dia rasa sangat berharga, dia ngerasa sangat, walaupun misalnya di kehidupan ini kalian nggak ada jalannya untuk bersama, dia pengen untuk tetap ada di sekitar kamu. Dia pengen untuk ngelihat kamu bahagia ya, dan dia pengen untuk ada di sekitar kamu, dan dia pengen untuk kamu tahu kalau dia menunggu ya. Jadi kuat banget energi memang seseorang yang mempunyai hutang karma dengan kamu dari kehidupan sebelumnya ya, dan kalian bakal harus selesaikan di kehidupan ini entah bersama ataupun tidak. Namun kenapa dia ngerasa harus menunggu kamu? Karena memang salah satu jalan dan karma takdir yang dia memang harus jalani saat ini ya, memang harus menunggu kamu, yaitu untuk terus mencintai kamu dari jauh sih. Wow, Aquarius. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini ya. Oke, Aquarius. Ada Uranus, Aries, dan ada Leo. Lalu ada Jupiter. Dan di the bottom of the deck-nya ada Sagittarius. Oke. So ini mengarahkan banget memang ke arah hubungan yang lebih spiritual, untuk melihat hidup ini tidak hanya tentang fisikal kita, material ya, atau tentang perasaan semata, emosi sesaat, tidak tentang kemarahan atau tentang kecemburuan itu sendiri. Jadi pesan semesta di sini adalah meminta kamu ya. Oke. Apa yang pengen Tuhan untuk kamu mengerti adalah apa yang kamu rasa tidak untuk kamu bukan berarti tidak untuk kamu ya. Tidak ada yang benar-benar tidak untuk kamu, dan tidak ada hal yang benar-benar ya untuk kamu. Ini hanya tentang diri kamu sendiri ya. Gimana kamu kamu lihat kehidupannya seperti apa, karena memang energi hanya ada positif dan negatif. Negatif bukan berarti buruk, dan positif bukan berarti benar sih. Jadi kalau kamu lihat hubungan ini sebagai sesuatu yang memberikan pelajaran besar untuk kamu walaupun menyakitkan, apakah
kamu mau menyebutnya sebagai energi yang negatif karena menghasilkan hal yang positif. Jadi tinggal gimana cara pandang kamu, ya. Pembelajaran besar bakal kamu dapatkan dari seseorang yang memang cukup jauh dewasa dari kamu, nggak peduli umur, ya. Mungkin cara pandangnya sudah kuat banget, ya, lebih bijak daripada kamu. Kamu juga bakal ketemu sosok seseorang yang dewasa ini bisa mendekati kamu, atau memang sosok dewasa ini bisa membantu kamu secara spiritualnya kamu, ya. Jangan menutup diri kamu untuk pembelajaran hidup, ya, karena kita manusia bakal selalu berevolusi. Artinya kita harus selalu belajar, siap untuk dengan semua keadaan yang ada. Apalagi seperti kamu tahu, kita udah hidup di masa pandemi, sedangkan sebelumnya kita hidup ya biasa-biasa aja, kita nggak pernah ada gimana-gimana, biarpun ada penyakit, ya, tapi nggak sampai kayak gini. Namun saat kamu bisa memahami dan belajar beradaptasi, ini nggak lagi sulit untuk kamu. Begitu juga tentang percintaan, ya sih. Jadi untuk belajar, orang yang datang dan pergi, ya, adalah bagian dari hidup yang memang harus kita jalani, mau nggak mau, ya. Berarti ya itu pasti membawa ke arah yang jauh lebih baik untuk diri kita sendiri terutama. Okay, see you. I think that's all, ya. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan, ya.